Hi everyone, welcome back to Senjari Indianis Channel. Makasih banyak yang udah setia nungguin video baru di YouTube aku, sekaligus live update kenapa aku agak lama nggak ngepost video lagi. Padahal sebenarnya aku berkomitmen tahun ini harus 50 video setidaknya targetnya, tapi nggak apa-apa, masih ada 6 bulan untuk mengejar ketertinggalan. Sekalian live update ya sebelum kita ngebahas topik hari ini yang sesuai judul yang udah kalian baca di video ini. Yang aku lakukan dalam 2-3 bulan terakhir ini sampai akhirnya aku ngerasa agak sulit untuk bikin konten, terutama konten YouTube, adalah karena aku sedang sambil lanjutin kuliah S1 aku. Sebelumnya aku D3 dan sekarang sedang melanjutkan S1 ekstensi. Somehow di semester 3 ini aku cukup merasa kesulitan dengan tugas-tugas yang dosen kasih, apalagi tugas-tugasnya itu kebanyakan dalam bentuk paper ilmiah sehingga nulisnya itu cukup PR, belum lagi syarat Turnitin dan segala macam gitu. Terus di hari Minggu kemarin, hari Sabtu, aku juga ada kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam kongres internasional gitu, dan aku harus presentasi, aku harus menyiapkan bahan segala macam sampai aku nggak kepikiran buat makan gitu karena saking stresnya untuk menyelesaikan semua bahan dan persiapannya buat presentasi gitu. Jadi itu adalah sedikit live update kenapa akhirnya aku agak sulit untuk bikin konten, karena aku sedang keteteran ngurus real life aku soal pekerjaan, disambi dengan kuliah juga malamnya, belum lagi tugas-tugas kuliahnya gitu, belum lagi kalau misalnya aku ada side hustle yang lain gitu di luar. Jadi terima kasih banyak teman-teman yang sudah bersabar menunggu video baru dan mau balik lagi ke sini, dan selamat datang kalau kamu adalah penonton baru di channel ini. Sedikit perkenalan lagi kalau kalian udah lupa, jadi channel ini akan banyak membahas soal personal growth, soal self improvement, dan mungkin kamu akan mempertanyakan, ya terus apa bedanya channel Senjari Indiani dengan channel orang lain gitu ya, orang sama-sama self improvement. Mungkin yang akan kamu temukan berbeda adalah yang pertama, aku akan berusaha untuk segenuine mungkin bercerita soal kisah aku. Kemudian yang kedua, aku akan berusaha untuk se-real mungkin, karena kadang aku ngelihat di media sosial itu terlalu banyak hal-hal yang begitu sempurna, karena sampai kita tuh melupakan bahwa sebenarnya di balik kesempurnaan itu pasti ada ketidaksempurnaan yang sudah ditutup-tutupin kayak gitu. Artinya bukan sengaja ditutupin, tapi emang ya namanya kita tampil di medsos pasti kita milih yang bagus-bagusnya aja gitu. Nah kadang kita karena terbiasa melihat yang bagusnya doang, kita sampai lupa bahwa dalam hidup itu tidak ada yang sempurna 100%. Makanya mungkin nanti di channel ini kamu akan melihat mungkin background yang tidak rapi dan tidak seprofesional content creator lain gitu. Dan gak apa-apa, aku sengaja untuk melakukan itu supaya teman-teman tahu bahwa tidak semua hal di dunia ini sempurna, dan that's life. Gak apa-apa, justru kalau sesempurna itu sepertinya bukan manusia ya. Oke, itu sedikit pembuka di video ini. Aku mau ngebahas soal me time. Aku rasa banyak orang yang salah memahami kata me time, atau bahkan mungkin dia sebenarnya ngerti soal me time, cuma bingung cara me time itu sebenarnya kayak gimana gitu. Apakah me time itu yang penting main sendiri itu disebut me time, atau di kamar sendiri itu disebut me time, buka laptop terus nonton gitu drakor maratonan apakah itu disebut me time, atau sebenarnya definisi me time itu seperti apa? Buat aku sendiri, me time itu sebenarnya secara kata memang artinya secara bahasa, secara harfiah gitu ya, artinya waktu sendiri atau waktu untuk diri kita sendiri. Tapi tentu yang namanya me time, kadang kita terlalu terlena dengan mendefinisikan atau menggambarkan me time itu sebagai bentuk untuk bersenang-senang tanpa ada faedah gitu kan. Padahal kalau kita tahu cara menggunakan me time yang benar, kita bisa dapetin manfaat yang lebih besar, yang justru bahkan gak pernah kita bayangin sebelumnya, bahwa ternyata kita bisa dapetin manfaat sebesar itu hanya dengan me time gitu. Nah salah satunya yang aku rasakan adalah aku bisa menemukan tujuan hidup aku itu dengan me time. Gimana caranya, kok bisa aku nemuin tujuan hidup dengan cara me time? Nah, yang aku lakukan adalah, kalau misalnya kamu pengen me time kamu itu bermakna gitu ya, pengen dapat manfaat dari me time yang selama ini kamu lakukan, mungkin kamu selama ini sudah sering ngelakuin me time, sudah sering misalnya main-main sendiri, keluar sendiri, tapi
belum ada manfaat yang bermakna yang kamu dapetin dari me time itu, mungkin kamu bisa ngelakuin beberapa hal ini. Nah, yang pertama yang aku lakukan saat itu adalah me time-nya itu diniatkan untuk belajar lebih peka dengan sekitar. Karena kadang gini, kadang kita itu me time, misalnya gini, aku pengen me time deh window shopping aja ke mall kayak gitu. Lalu kamu datang ke mall, ya udah jalan-jalan aja. Tapi kamu tidak belajar untuk peka dengan lingkungan sekitar. Kamu hanya sekedar jalan-jalan doang tanpa sadar apa yang terjadi di lingkungan sekitar kamu. Beda halnya kalau misalnya kamu melakukan me time itu dengan diniatkan untuk lebih peka dengan your surroundings atau sekitar kamu. Kamu akan mulai memperhatikan, katakanlah gini, kamu naik kendaraan umum, misalnya yang tinggal di Jakarta, kemudian naik kereta, naik KRL. Kalau kamu memutuskan untuk lebih peka dan belajar peka dengan lingkungan sekitar, di kereta jangan tidur, tapi coba perhatikan orang-orang yang ada di sekitar kamu. Dari situ kamu akan melihat orang-orang, apalagi kalau misalnya kamu naik di rush hour ya, di busy hour yang jam orang berangkat kerja atau jam orang pulang kerja, kamu akan menemukan orang-orang yang ternyata berjuang untuk survive di dunia yang keras ini, apalagi yang tinggalnya di Jakarta. Kamu akan menemukan anak kecil yang digendong, dibawa ke sana kemari sama orang tuanya demi bertahan hidup. Atau bahkan mungkin kamu ketemu kakak-kakak yang pulang dari kantor yang make upnya udah luntur semua gitu karena seharian kerja. Atau bahkan mungkin kamu ketemu beberapa anak-anak yang masih pakai seragam sekolah kayak gitu, baru pulang sekolah di jam-jam tertentu. Dan ketika kamu melihat orang-orang itu, kamu pasti akan mulai sadar sesuatu, oh ternyata bukan cuma aku loh yang berjuang di dunia ini. Ternyata aku punya banyak kesamaan dengan manusia lain yang sama-sama merasa bahwa menjalani hidup tidak mudah. Karena kalau misalnya isi hidup kita itu cuma buat main medsos doang, yang kita lihat adalah kesempurnaan hidup orang. Dan dari situ kita ngerasa hidup kita sengsara dan cuma kita yang menderita. Tapi dengan belajar untuk meniatkan me time tadi untuk belajar peka dengan sekitar, kamu akan mulai tumbuh rasa pekanya dan memahami bahwa orang lain juga mengalami hal yang sama dengan kamu. Ketika kamu sudah paham itu, kamu akan lebih mudah untuk belajar menerima kondisi kamu yang sekarang dan tidak menyalahkan diri sendiri. Itu hal pertama yang bisa kamu lakukan. Jadi me time-nya diniatkan untuk belajar peka dengan lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua, niatkan me time untuk ngobrol sama diri sendiri. Yang aku suka dari me time adalah aku jadi lebih bisa mendengarkan suara di kepalaku, suara di pikiranku dibandingkan dengan suara teman aku. Kalau misalnya aku lagi main sama teman aku juga sering main sama teman aku, ngobrol gitu. Pasti selama di jalan kami sering kali ngobrol. Di kereta kami ngobrol, kayak gitu, di bis kami ngobrol. Terus ketika di kafe, nyampe di suatu tempat ngopi juga kita ngobrol gitu. Yang aku dengarkan ketika ngobrol kan pasti kita dengerin obrolannya teman kita ya, suara teman kita, apa yang mereka sampaikan dan kita mencoba untuk merespon. Berbeda dengan me time, ketika kamu niatkan untuk mendengarkan isi pikiran kamu, di jalan itu akan muncul suara-suara yang ada di kepala kamu, yang bahkan mungkin selama ini tuh kamu gak pernah sadar suara itu tuh sebenarnya ada di dalam diri kamu. Mungkin ketika kamu, ini sebenarnya efek lanjutan dari yang pertama tadi. Kalau kamu meniatkan untuk peka dengan lingkungan sekitar, biasanya akan muncul suara-suara di dalam hati atau di kepala kamu yang ibarat kayak ngajak ngobrol gitu. Makanya di manfaat yang kedua ini kamu akan dapetin bahwa ternyata kamu bakal menyadari banyak suara-suara yang selama ini tuh sebenarnya dia pengen ngomong gitu di dalam diri kamu. Cuma tidak pernah ada kesempatan untuk bisa didengarkan karena kamu gak pernah ngasih space buat mendengarkan suara-suara tadi. Akhirnya mereka terus terpendam dan gak pernah kamu dengerin. Dengan meniatkan me time untuk mendengarkan suara di dalam diri kita, kamu akan lebih mudah untuk mengenal diri kamu. Yang aku dapatkan dari meniatkan me time untuk mendengarin diri sendiri tadi adalah
aku jadi sadar bahwa ternyata ketika aku capek sama kehidupan aku di realita, oh aku bisa naik kendaraan umum, aku bisa naik transportasi umum untuk ngerasa bahwa aku tuh tidak berjuang sendirian gitu di dunia ini. Jadi kalau misalnya aku lagi capek banget nih sama hidup, aku tuh sering banget, aku sebenarnya punya motor gitu, aku bisa ke kantor pakai motor. Cuma kadang aku sengaja, nggak deh, aku lagi nggak pengen pakai motor karena aku pengen menikmati lingkungan sekitar, aku pengen menikmati vibes bersama manusia-manusia yang berjuang juga di dunia ini. Dan yang aku lakukan adalah naik transportasi umum supaya aku bisa mendapatkan dua manfaat tadi. Aku bisa merasakan kepekaan dari sekitar, melihat lingkungan sekitar aku, dan yang kedua aku bisa mendengarkan isi pikiran aku yang bahkan mungkin selama ini ketika aku punya masalah, kalau misalnya aku tidak meniatkan untuk me time, aku nggak pernah tahu sebenarnya masalah yang aku alamin itu apa. Tapi ketika aku me time, suara itu muncul, suara itu akhirnya terdengar di kepala aku, dan akhirnya aku tahu sumber masalahnya apa, dan ketika aku udah tahu masalahnya apa, aku jadi lebih mudah untuk mencari jalan keluarnya. Itu yang kedua. Lalu, yang ketiga, me time itu dialokasikan, bukan kalau sempat. Biasanya, yang aku temukan ya, orang-orang itu bukan cuma me time sih, terutama waktu istirahat misalnya gitu ya. Ada orang yang beristirahat, justru mungkin tipe istirahatnya adalah dengan ngobrol sama keluarga, kayak gitu. Ya banyak lah, ada banyak cara. Tapi kebanyakan me time atau istirahat itu sisa waktu, bukan sengaja dialokasikan. Nah ini adalah langkah yang kurang tepat kalau kamu mau memaksimalkan mendapatkan manfaat dari me time tadi. Jadi yang aku sarankan adalah dengan mengalokasikan waktu khusus untuk me time. Kalau aku biasanya dengan rutinitas aku Senin sampai Jumat kerja, kemudian malamnya juga aku lanjut kuliah, lalu Sabtu aku lanjut juga dengan kuliah sampai maghrib. Biasanya aku mengalokasikan waktu me time aku adalah di Sabtu malam atau malam minggu. Karena minggunya itu kan libur, jadi malamnya kalau misalnya aku nggak khawatir harus bangun pagi banget gitu, ya katakanlah bangun pagi sholat subuh, tapi habis itu aku masih bisa nyantai dan gak harus buru-buru siap-siap kerja gitu. Jadi aku biasanya mengalokasikan waktu malam minggu itu untuk me time sengaja, dan gak akan aku isi buat apa-apa kecuali emang urgent banget dan harus banget dilakuin di malam minggu gitu. Tapi kalau enggak, aku sengaja mengalokasikan waktu malam minggu itu buat diri aku sendiri, entah itu buat nonton, entah itu sengaja untuk main ke toko buku gitu, ke Gramedia, lihat-lihat buku baru. Walaupun sebenarnya di rak aku juga masih banyak buku yang belum dibaca. Tapi ya gitu. Jadi aku belajar untuk mengalokasikan me time dengan memang sengaja dialokasikan, bukan waktu sisa kayak gitu. Nah, itu adalah 3 cara me time yang benar yang bisa ngebantu kamu untuk mendapatkan manfaat maksimal dari me time. Jadi me time bukan cuma sekedar have fun doang, tapi kamu justru bisa dapat makna dari me time dan dapat life lesson gitu dari me time yang kamu alokasikan untuk diri kamu. Seperti itu. Semoga bermanfaat sharing aku kali ini. Kalau misalnya kamu ada saran dan ada pertanyaan soal next video atau ada ide gitu kan, coba bahas ini, coba bahas itu, nggak apa-apa, tulis aja di komen, nanti aku akan coba lihat-lihat. Kalau menarik dan banyak yang request, insya Allah akan aku bikin videonya. That's it. Thank you semuanya. Kita ketemu di video Senja Rindani selanjutnya. Bye-bye.